Halo guys, balik lagi bersama gua Rizky Ramadan dan di samping gua ada Abdurrahman. Pada video kali ini gua mau bahas soal yang lagi booming-boomingnya nih, Bitcoin. Iya, Oh iya, jadi kita ngobrol-ngobrol santai soal Bitcoin cryptocurrency ya. Kayaknya asik gitu buat dibahas, makanya gua ngajak lu buat nyeritain ini karena lu edukasi. Edukasi buat orang-orang awam karena Rahman ini dia pemain kripto juga, cuman bukan Bitcoin nih, Man. Bukan Bitcoin. Iya, ntar mau tahu kriptonya apa ntar bakal dijelasin semuanya. Okay. Yang pertama gue mau tanyain ke lu, apa tuh? Lu udah berapa lama nih main cryptocurrency? Kalau dibilang baru sih ya baru gitu. Baru ya tahun 2018 tuh baru kenal-kenal gitu ya. Terus di tahun 2019 baru tuh ada yang edukasi. Edukasi. Cuman edukasinya tuh Bitcoin edukasi. Itu Bitcoin masih di harga 120 juta. Satu Bitcoin. Nah, terus di harga 120 juta akhirnya kita sebagai pemula loh di tahun 2019 takjub dong, satu Bitcoin harganya 120 juta. Iya. Gimana kalau gue punya 50 Bitcoin, ya kan? Kayak mendadak ya. Kayak dong gitu kan. Nah, cuman kan kita kembali lagi ke apa sih pengetahuan gitu ya. Kita harus tahu dong apa sih Bitcoin tuh sebenarnya kenapa sih bisa harga sampai 120 juta gitu di tahun 2000 berapa itu ya? Iya di tahun 2019 gitu harganya. Iya. Baru berarti baru sampai sekarang tuh baru 2 tahun gitu. 2 tahun. Tahu cryptocurrency ya. Dan baru belajar ini juga masih belajar, belum paham banget tentang Bitcoin. Iya, tapi seenggaknya lu ngerti lah. Dikit-dikit. buat ngejelasin ke orang-orang awam modelan kayak gue ini gitu kan. Gue juga dulu tahu gitu kan. Bitcoin gue taunya dari 2015 gitu, Man. Oh, berarti lebih tahu dong. Cuman gue cuma sekedar tahu doang. Gue awalnya gue mau ngedalemin cuman karena faktor ekonomi. pasti itu. Jadi ya udahlah gue tinggalin karena nggak menurut gue nggak ada cuan di situ. Bahasanya ya begitu. Jadi nggak gue terusin gitu. Iya. Padahal itu cuan banget. Padahal kalau kita bisa prediksi ke masa depan gitu kan. Tentunya sekarang harganya berapa sekarang Bitcoin? Sekarang harganya berapa ya? Kemarin sih dicek 900 juta. Ya sekitar segitulah, hampir 1 dia M. Di high-nya tuh kalau orang-orang trader nih ya, trader nih. Dia tuh di high-nya, di harga tertingginya tuh di 946 juta. Sekarang Low-nya di sekitar 920 juta low-nya. Iya. Harga terendahnya. Makanya itu yang bikin gua kaget. Tiba-tiba sekarang jadi booming kan, jadi pada juta lagi 1 M. Jadi pembahasan topik utama sekarang tuh di berita-berita gue lihat. Makanya gua tertarik buat ngebahas soal cryptocurrency ini. Dia lebih ngerti, soalnya dia udah ngedalamin meskipun baru 2019 tapi udah ngedalamin, Man. Iya, benar. Dikit-dikit. Nah, lu sendiri ngelihat ngelihat fenomena Bitcoin yang sekarang lagi naik nih kayaknya nih, lagi jadi pembahasan utama nih. Naik gitu ya? Iya, gara-gara ya harganya itu. Harganya hampir dikit lagi 1 M. Hampir 1 M. Sebenarnya gini, buat pribadi sih sebenarnya ya biasa aja sih, bukan karena harga Bitcoin udah naik gede gitu. Terus lu ikut. Lah, sekarang gini, kalau misalkan kita ngikutin kita biar kita masih sekarang awam nih. Terus kita nggak ngerti apa-apa. Iya. Apalagi sekarang orang-orang di dunia kripto tuh kebanyakan banyak yang iming-imingin lah gitu. Banyak. Ini harga Bitcoin sekarang segini nih, 900 juta nih. Pasti nih ntar di tahun 2022 nih 2 miliar, 3 miliar gitu kan. Itu kan sebenarnya kan gak benar. Makanya prinsip gue sih ya biasa aja gitu. Mau harganya naik mau kayak gimana juga ya. Mau harganya turun ya karena mainnya nggak di Bitcoin gitu kan. Karena ya udahlah, emang udah jalannya, emang banyaknya orang yang ngeholder ya, ngenahan gitu. Jadi kenapa harga Bitcoin emang harganya naik, banyak yang ngeholder. Jadi prinsip gue sih emang dari dulu di angka 60 juta loh di tahun 2019. Itu di tahun 2019 bulan Februari ya, itu 60 juta. Jadi dari 120 juta
turun lagi di 60 juta. Namanya trader kan dia kan ada grafik tuh ya, candlestick gitu lah bahasanya. Di 60 juta naik lagi gitu. Naik lagi ke 190 ke 190 juta. Berjalan waktu ya udah mau gimana lagi. Pernah sih beli di 0,00 berapa gitu. 500.000 gitu kan ya, 0,00. Naik dikit ya udah jual gitu makanya cuan. Udah ngeliat cuan dikit udah jual. Orang Indonesia kan gitu. Indonesia begitu kan. Nah, ini ada yang mau tanya lagi. Lu apa sih tahu kan lu apa namanya? Sejarahnya Bitcoin tuh kayak gimana, coba lu terangin deh. Kayak gimana dulu awal mulanya kenapa terciptanya Bitcoin, siapa penciptanya Bitcoin, kayak gimana? Oh. Jadi awal ya. Jadi setahu gua aja nih, sepemahaman gua, kalau misalkan emang nanti ada yang salah tolong dibenerin nih. Iya. Dibenerin ya kalau ada yang salah, yang paham. Di tahun 2009 dia tuh diluncurin gitu. Berarti kan diterbitin. Nah, jadi dia tuh visi misinya tuh buat transaksi lancar, terdesentralisasi, bukan sentralisasi. Kalau sentralisasi kan bank konvensional kan ya. Jadi dia tuh biar jadi milik kita sendiri, jadi diri kita tuh jadi bank gitu. Desentralisasi, diri kita jadi bank gitu. Ya di tahun 2009 muncul lah tuh namanya, yang nerbitin tuh orang Jepang. Satoshi Nakamoto. Yeah. Nah, setelah Satoshi Nakamoto nerbitin, udah dia hilang. Kagak muncul lagi sampai sekarang. Iya, entah kemana. Iya. Udah pokoknya hilang dah. Iya. Satoshi Nakamoto udah ngeluncurin tahun 2009 diluncurin. Nah, di situ belum ada harganya. Karena yang pertama belum banyak orang yang tahu, yang tahu cuman hanya yang paham-paham aja lah gitu. Iya, paling orang-orang sekeliling dia aja gitu ya. Paham-paham gitu lah. Nah, sampai tuh ada orang yang ngepromosin gitu. Jadi yang tadi kayak di foto lihat kan, gitu ya. Ngepromosiin gitu, ini Bitcoin loh, transaksinya begini, apa sih namanya, ini benar-benar terdesentralisasi, nggak ada yang apa sih, intinya nggak ada yang ngatur lah, ya, kayak bank gitu modelnya. Ya karena diri kita yang ngatur, itu kan desentralisasi. Berjalannya waktu 2009 2010 kan, ya udah sampai dia tuh gini loh, dia tuh sampai ditransaksiin di black market tuh. Di web apa sih, dark web. Dia tuh sampai Bitcoin tuh sampai transaksi di situ. Bahkan di tahun 2017 dipakai buat transaksi di dark market. Dark web. Karena emang nggak ada yang ngatur, jadi ya udah bebas. Makanya di negara-negara tertentu, dulu tuh di negara-negara tertentu yang boleh pakai Bitcoin. Iya, Indonesia belum ya? Indonesia belum gitu kan. Nah, sampai situ kan akhirnya buat transaksi. Nah, ada tuh seseorang, gue lupa namanya gue baca-baca tuh kan, gue lupa namanya siapa tuh. Ya udah pokoknya jadi dia ada. Iya, dia ada. Jadi dia beli pizza. Pizza tuh 2 loyang seharga 5.000 Bitcoin. Nah, di situ kan dia cuman emang modelannya transaksi kan, ngeganti dolar bahasanya gitu kan. Ya udah, gue punya Bitcoin nih, lu punya pizza gitu. Ya udah nih, kita transaksi pakai barcode, udah. Akhirnya ketika di harga tinggi ya dia nggak nyesel. Karena intinya dia kan buat transaksi, buat memperkenalin gitu kan, bukan buat investasi. Dulu kan bukan buat investasi, bukan buat aset digital, bukan. Buat mata uang transaksi lah. Nah, akhirnya booming sebenarnya booming ini udah lama loh, bukan sekarang. Boomingnya udah lama. Emang sekarang banyaknya karena pandemi kan. Karena pandemi, udah gitu karena harganya juga yang ngelonjak tinggi, itu yang bikin yang bikin isu ya di viral lah bahasanya di media-media sosial. Kenapa harga jadi bisa naik? Yang pertama, yang orang-orang yang paham tuh dia nahan, ngehold. Jadi 80% kebanyakan yang paham tentang cryptocurrency Bitcoin gitu ya, raja dari semua koin. Jadi dia ngehold sampai harga sekarang pun dia ngehold. Bahasanya bukan jual, bahasanya barter. Bukan jual ya, barter. Lu punya apa nih? Gue barter pakai Bitcoin. Gitu bahasanya. Ya kan lu punya tanah nih 2 hektar. Ya udah 5 Bitcoin. Berapa lu duit sekarang? 5 miliar. Iya, pokoknya banyak lah gitu. Bahasanya barter, bukan jual ya. Kalau holder ya, stakeholder tuh bahasanya gitu, bukannya sell, bukan buy gitu. Buy. Jadi kalau dia pengen ngedapetin Bitcoin,
dengan cara ada yang cara beli, ada yang cara barter, ada yang cara mining. Karena Bitcoin disuplai 18 juta dari Satoshi Nakamoto ya kan, dengan blockchain algoritma SH25 ya, dia algoritmenya SH256. Bitcoin suplainya 21 juta, alatnya namanya SH256. Nah sekarang suplai yang beredar itu sekitar berapa sih di CMC ya? 18 juta segitulah ya, 18 juta yang beredar nih. Yang beredar. Jadi sisanya tuh tinggal ya sih 3 jutaan. 3 jutaan. 2 juta sekian lah. Makanya ya itu harga sekarang segitu. Semakin banyak orang yang nahan karena dia transaksi banyak karena dia dibatasin cuma 21 juta. Jadi harganya naik tinggi. Itu yang bikin dia tinggi naik sekarang ya. Itu yang bikin dia tinggi. Bisa turun juga kan? Entah kapan, entah besok, entah ini. Jadi gini loh, cryptocurrency sebenarnya tuh nggak ada harganya loh. Iya, pada dasarnya nggak ada. Pada dasarnya nggak ada harganya. Seperti nanti di awal kembali lagi di nol lagi. Crypto tuh. Jadi faktor yang bikin ini apa? Itu tuh ya karena apa ya dibilangnya tuh ya kayak komunitas juga. Terus langka juga karena kelangkaannya gitu, dan buat orang-orang yang awam kan bahasanya lah ini nggak ada barangnya, iya kan susah orang. Lah terus gua gimana cara dapet, dia bingung kan. Nah apalagi kedepannya menurut gue pribadi ya, kedepannya ini kayak kripto ini pasti bakal ya naik terus, entah itu Bitcoin, entah itu kripto yang lain yang lu mainin juga gitu kan. Iya, benar. Kita nggak tahu depannya kayak gimana kan, apalagi sekarang teknologi makin maju gitu kan. Dia kan pakai blok kan, artinya ya kotak-kotak kubus gitu ya. Chain itu kan rantai. Nah jadi ketika dia nambang nih pakai alat, nah dia tuh ibarat kata ngegali, jadi ini kotak satu ini kotak. Nah dia ketika udah mendapatkan Bitcoin nih, berkata itu kayak hadiah lah. Ketika blok itu sudah pecah, tas jadi Bitcoin. Dia nyambung lagi ke rantai lagi. Udah itu nggak bakalan putus. Sampai sekarang tuh sudah mencapai blok ke 20.000 sekian blok. Pokoknya cryptocurrency blockchain tuh emang nggak bisa dipisahin. Nah ini ada yang mau gue tanya lagi man. Apa tuh? Menurut lu buat orang-orang awam ini kayak gimana nih harusnya menanggepin soal Bitcoin yang lagi booming buat orang-orang awam nih? Buat orang-orang yang belum paham cryptocurrency. Iya, kalau saran gue sih gini, lu harus kalian harus mencari informasi terlebih dahulu kebenaran kripto itu tersebut. Karena sekarang banyak orang-orang yang nawarin tapi berbentuk itu MLM gitu loh. Jadi gini, dia apa sih? Luarannya cryptocurrency blockchain, apa sih gitu ya, luarannya. Dalamannya MLM. Sekian persen lah, terlalu diiming-imingin. Ini ntar lu sehari dapat segini. Wah, udah tuh, lu kalau misalkan nemuin kayak gitu udah jangan. Itu suatu saat bakalan scam. Scam itu artinya ya penipuan. Bakalan hilang tuh. Cuman dia dibalutin dengan janji-janji manis. Dengan sekian persen. Emang setahun 2 bulan, sebulan lu ngerasain duitnya kan, bahasanya gitu cuannya lu ngerasain. Cuman itu nggak bakalan manjang. Gue yakin banget. Soalnya sering. Lu juga sering kena ya? Iya. Kalau ya pengalaman ya, berbagi pengalaman. Soalnya udah sering banget kayak gitu. Apalagi sekarang nih apalagi Bitcoin sekarang harganya naik nih. Pasti, wah ini sama kayak Bitcoin. Iya, orang pasti nyangkanya apapun kriptonya sama, namanya beda. Orang awam pasti, wah ini sejenis sama Bitcoin. Pasti suatu saat harganya bakal sekian. Dia langsung depositkan. Itu bahaya, apalagi dengan orang nggak kayak gitu sih konsepnya. Nggak kayak gitu, jangan. Nggak kayak gitu konsepnya, jangan. Apalagi kalau misalnya kayak di apa man, yang tempat-tempat ini, tadi namanya kayak Indodax gitu. Oh, exchanger. Nah, exchanger kalau orang awam kan, wah di mana nih nyarinya di internet kan, pasti langsung ketemu. Exchanger itu apa man, coba lu jelasin dah. Kalau exchanger itu dia kan sebagai jembatan ya. Jembatan. Ya, sebagai wadah lah ibarat kata. Exchanger itu tempat trading. Tempat trading bahasanya trading. Bukan wallet, bukan wallet sendiri. Bukan. Kalau wallet sendiri itu ya core wallet. Core wallet yang kita nginstal di
yang gadget di laptop. Nggak ada di gadget. Oh, di laptop. Di komputer lah. Di komputer lah. Komputer kita. Core wallet itu namanya baru core wallet kita sendiri. Kalau di exchanger bukan core wallet kita sendiri. Milik yang CEO-nya. Emang sih sekarang tuh banyak orang-orang yang gua mana di sini karena emang udah banyak yang apa sih yang download, yang ngikutin, terus udah banyak juga orang yang transaksi yang trading di situ, yang ya tadi yang udah bisa ngebuktiin gue udah dapat mobil dari sini, gue udah begitu lah bahasanya kan gitu. Nah terus karena udah terdaftar di Bapeti juga jadi aman. Sebenarnya itu nggak aman, bahasanya gitu. Sebenarnya itu nggak aman. Kalau secara tidak langsung itu nggak aman, tapi kalau secara langsung kan itu aman. Tapi kalau secara tidak langsung itu nggak aman. Amanannya tuh di core wallet. Core wallet sendiri. Setiap cryptocurrency itu punya core wallet sendiri, Man? Ada. Oh, ada. Mau Bitcoin, mau ya BitTorrent, mau Ethereum, mau apalah yang lagi sekarang tuh yang dari Perak tuh mau Doge gitu kan. Ada itu core wallet sendiri. Gitu kan. Jadi nyaranin buat teman-teman tuh kita harus edukasi yang benar-benar no iming-iming, no janji-janji manis gitu kan ya dengan cryptocurrency, dan kita harus benar-benar belajar ngedalemin gitu. Kemana sih arah tujuannya gitu loh. Kemana sih arah tujuan kripto ini gitu. Apakah ini benar-benar panjang sampai ke depan? Kalau buat invest tuh mending yang anunya panjang gitu. Jangka panjang. Transaksinya banyak gitu. Berarti benar-benar harus ngedalamin ngedalamin kripto itu tersebut. Mau kripto apapun lu harus benar-benar ngedalamin itu, dan kalau perlu lu harus punya komunitas di kripto itu. Jadi lu bisa tahu kapan harga naik, kapan harga turun. Nah, itu yang benar. Kalau itu jadi trading. Iya. Tapi beda hal yang jadi holder. Kalau kan holder ya. Gua kalau gua nahan gitu kan. Nahan aja udah, biarin yang lain mah biarin cuan gitu kan. Tapi adalah sedikit-sedikit buat nyari-nyari cuan dikit mah, cuman tetap intinya ke holder, stakeholder. Iya. Berarti kalau misalkan orang awam pun misalkan dia mau nyari cuan gitu dalam jangka pendek, berarti kan dia trading kan. Ya itu nggak ada masalah kalau emang lu siap duit lu hilang atau lu siap dapat keuntungan gitu. Iya, gitu bahasanya. Oh gitu. Nah, berarti kalau buat kecepatan dia naik atau turun itu kan nggak ada yang tahu kan? Nah, misalkan, itu kan yang tadi kecepatan itu kan di situ kan ada candlestick ya. Grafik itu. Yang tadi gue bilang. Jadi kalau kita ngikut komunitas koin tersebut, kita jadi bisa lebih tahu. Kalau kita kagak ngikut, kita cuma ngikut orang, lu harus ngikut sini, udah, terus lu nggak ada komunitas gitu kan? Ya udah, antara lu rugi, antara lu untung. Di situ udah main bakar-bakaran harga lah gitu, main tembak-tembakan harga lah. Iya. Ya, udah, berarti gua sini aja, ntar kalau naik, gue turun. Kan gitu kan jadi ngerepotin diri kita sendiri. Iya, jadi apa namanya, banyak kepanikan di sini. Iya, banyak kepanikan. Kalau kata anak-anak sekarang. Iya, kepanikan jadi senam dada. Senam jantung. Setiap hari. Lu main juga nih di kripto kan? Oh iya, main. Boleh lu jelasin nggak apa-apa, Mon? Kalau lu mau jelasin ke teman-teman kripto yang lu jalanin apa, terus bedanya apa sama kripto yang lain, terus sama Bitcoin kayak gimana? Ya, jadi namanya tuh Cicoin gitu. Nah, dia tuh apa sih, cryptocurrency cloningannya Bitcoin dengan supply 18 juta dan sekarang yang beredar sudah 9.800.000 sekian kan. Kalau bicara tentang gua tahu ini gitu, lu tahu ini dari siapa gitu, Man? Wah, gue males sih nyebutinnya soalnya dia udah temen lu lah ini. Iya, temen. Pokoknya gue sih terima kasih banget sama dia gitu ya. Dia udah ngejelasin, dia udah ngasih informasi gitu kan. Makasih banget. Cuman kita udah berbeda jalan gitu. Gua yang benar-benar serius mau apa sih, komitmen di sini gitu ya, mau ngegedein ini gitu, mau gedein Cicoin gitu kan, sama komunitas gua gitu kan, dan teman-teman gitu kan, semua ada teman-teman pendurian juga gitu kan. Oke, balik ke Cicoin ya. Cicoin itu kan dia ditambang juga, ditambangnya pakai alat sama kayak Bitcoin, sama persis. Cuman bedanya bedanya tuh alatnya, transaksi kecepatannya gitu loh. Namanya kelebihannya gitu. Nah, kalau di Cicoin kan
nama alatnya X11. X11 itu kan alat si Coindash juga. Coindash ada tuh namanya Dash kan, Coindash. Iya, Coindash cryptocurrency Dash. Nah, jadi Cicoin itu dia bisa bikin token. Jadi token biar kata node ya. Biar kata. Jadi kalau misalkan ada orang nih ya mau bikin token, cuman lewat Cicoin itu bisa. Oh. Gitu. Kenapa Ethereum jadi Etherscan? Nah, jadi dia tuh kayak ibarat kata gini, aku punya anak perusahaan. Enggak, bukan gitu. Oh, bukan. Jadi kayak aku bikin kontrakan nih. Misalkan sampai 20 kontrakan. Nah, yang ngontrak itu jadi kayak semacam token. Itulah. Cuma token doang. Cuma token aja. Jadi numpang. Berkata numpang ngebuat. Tapi dia kripto juga. Cryptocurrency. Cuman jenisnya token. Sekarang karena emang komunitasnya banyak, karena supply dan demand-nya banyak, dia harganya sekarang di hampir 30 juta. Apa tuh? Ethereum. Oh, Ethereum. Karena transaksinya banyak, dia komunitasnya juga banyak, makanya yang bikin naik itu di situ. Sama kayak Bitcoin juga, komunitasnya udah miliaran, udah ratusan juta, makanya harga ratusan juta. Nah, kalau di Cicoin kan karena awal mula seperti dulu Bitcoin gitu kan, masih kayak buat transaksi gitu kan. Kemarin aja gue beli pecel ya di Tamrin. Gue beli pecel 2 sama es teh, gue pakai Cicoin. Oh, bayar pakai itu? Bayar pakai ini. Cuman ini kan di sini kan ada barter, ada ini kan Citol nih, Emoni. Jadi ini tuh Emoni kayak lu buat ke tol gitu. Iya. Cuman bedanya di dalam ini ada Cicoin, ada koin gitu. Jadi koin ini bisa lu tukerin ke rupiah. Iya. Gitu. Itu belum dijelasin itu apa tuh? Coba tolong jelasin ke teman-teman. Ini jadi ya sama Imani dari BRI. Oh, BRI Brizi ya, BRI Brizi. Jadi Cicoin ini kerjasama sama Brizi gitu. Sama BRI ya. Jadi dia bisa nyimpen Cicoin. Nah, nyimpennya di mana gitu? Lewat Telegram. Nah, ini kan ada Taobot nih. Nah, ini. Jadi ini di sini nyimpennya di Taobot. Jadi di Taobot ini ada core wallet gitu, di core wallet. Nah, baru setahu gue sih di Indonesia emang baru ini doang ya. Baru ini doang yang kerjasama sama koin, sama bank gitu. Sama bank. Iya, baru ini doang kan gitu kan. Nah, balik ke Cicoin nih. Gua awal kenal Cicoin tuh ya tadi tuh tahun 2019 kan. Terus ya karena emang ini sekarang harganya masih di bawah. Sekarang berapa sih satu ini? Sekarang satunya itu satu Cicoin di exchanger ya. Jadi gini ya. Kalau misalkan kita mau menghargai sebuah cryptocurrency, itu tergantung di diri kita sendiri. Maksudnya coba jelasin ya, gue kurang paham nih. Kan kripto itu kan desentralisasi. Ya. Ketika kita ibarat kata mau jual beli ini, itu kan harga deal. Ya. Nah, ini kan cryptocurrency punya kita sendiri. Ya terserah kita dong. Kita mau ngehargain kripto ini berapa. Karena kenapa kita bisa ngomong begitu? Karena kita paham gitu. Ini koin ditambangnya susah, alatnya juga susah. Gue nyari alat buat nambang ini susah. Ya bukan gue sih, biar kata ada temen gitu komunitas gitu kan. Ada temen nyari sampai sekarang juga nyari alat ini susah. Belum dapat yang X11 itu. Nah, makanya kenapa gue ngehargain di diri gue nih. Ini harganya gede. Sekarang gue hargain di 15 juta satunya. Satu Cicoin. Satu Cicoin. Ya, kalau misalkan kita lihat di exchanger. Nah, kalau di exchanger itu awam kan taunya di exchanger mah. Kalau di exchanger itu kan dia belum bersangkutan sama exchanger lokal. Oh, jadi intinya ini belum ada di exchanger lokal. Belum. Cicoin ini masih ada di exchanger luar negeri kayak Dextrade. Kalau misalkan kalian tahu apa? Sebutin aja enggak apa-apa. Dextrade sama di Extratus. Oh. Extratus begitu kan. Di situ di exchanger ada. Situ, gitu. Berapa harga ininya per koinnya? Harganya sekarang dia di Rp1.000. 1.000. Nah, gitu. Nah, di Telegram juga ada exchanger. Namanya Tobotdex. Sekarang harganya dia 50.000 satunya. Lokal itu. Lokal. Exchanger lokal. Cuman di Telegram.
Oh, di dalam Telegram. Iya gitu, di dalam Telegram. Di situ ada transaksi jual beli gitu lah pokoknya. Ini pertanyaan dari gue. Okay. Kenapa lu milih Cicoin buat lu kan invest kan jatuhnya holder kan? Holder. Sekarang ini buat holder kan? Holder itu kan jatuhnya nahan ini kan, nahan aset lah ibaratnya. Iya benar. Buat masa depan. Pandangan lu apa terhadap Cicoin ini gitu maksud gue? Yang pertama, kalau gue mikirnya kita beli investasi di Bitcoin, harganya sekarang udah tinggi. Ya, udah tinggi. Udah 900 juta lah kita. Kerja sebulan dapat berapa? Enggak usah diomongin lah. Gak usah diomongin lah gitu berkata. Intinya nggak sanggup dah, belum sanggup. Yang gaji UMR aja nggak sanggup gitu kan? Ya nggak? Belum sanggup kan? Punya duit banyak banget mah. Nah, terus di koin-koin lain kita nggak ada komunitas. Iya. Takutnya kita salah. Iya. Nah, karena ini gua ngikut edukasi yang benar, ya kan? Diajarin, dituntun. Kalau lu mau belajar di dalam grup ini gitu kan, grup Telegram Cicoin, stakeholder Cicoin. Makanya apa sih namanya? Gua jadi kemarin diajarin, bener-bener diajarin. Iya, berkata lu dalemin lah. Iya, diajarin gitu. Dari situ. Makanya ada komunitas dari nol juga gitu kan, ada komunitas. Iya. Makanya jadi gini loh, kalau kita bandingin nih, lu punya duit 100.000, kita kecil aja, lu pengen investasi di Bitcoin, paling lu dapat 0,0002. Iya. Nah, kalau di sini kan, sekarang harganya di exchanger kan dia 1.000, ya. Harga dealnya 1.000. Iya. Ya. Dapat berapa? Lumayan kan? Di angka 20. 1.000 dong, 50-an dong, 60-an. Iya. 60-an koin. Dan sekarang ditambang ini per harinya dapat 8. Kalau mining. Kalau kita mining nih, ini sehari dapat 8 koin. Gitu. Ini buat pokoknya tuh buat para penambang Cicoin ini ngehargainnya tuh cukup tinggi karena begitu susah payahnya gitu kan. Iya, modelnya Bitcoin dulu. Iya, Bitcoin dulu. Kayak gitu. Bikin modelnya kayak gitu Bitcoin. Iya. Enaknya kenapa sekarang di apa sih ibarat kata tuh dikasih kayak gini tuh buat kita jadi mudah gitu. Iya, lu bisa loh ke Indomaret pakai ini gitu kan. Iya. Beli rokok pakai ini gitu. Dengan lu punya koin itu gitu. Iya. Bisa. Karena belum tentu koin yang lain ada dia kerjasama sama ini kan. Iya, belum tentu. Itu emang belum ada kan kayaknya. Belum ada. Baru ini doang. Baru Cicoin. Crypto Imitation Coin. Crypto Imitation Coin. Iya, itu pokoknya intinya. Jadi buat kalian yang ngelihat fenomena apa namanya? Fenomena Bitcoin yang sekarang harganya lagi tinggi nih. Ya lu mau masuk main di dunia ini juga kalau lu ngeliat peluangnya bagus, nggak ada masalah emang. Ya nggak ada masalah. Lu mau nyari cuan juga, ya nggak ada masalah. Tinggal gimana caranya lu ngedalemin apa yang mau lu cari. Iya, apa yang lu mau lu cari ya. Kalau lu mau carinya duit, ya lu harus ngedalemin ini benar-benar lu biar bisa dapat duit, gitu kan. Kalau misalkan investasi begitu. Kalau cuman bener-bener real. Karena banyak juga yang scam kan sekarang. Banyak banget sekarang tuh. Banyak banget. Apalagi pasti penipu ulung yang ada di luar sana ngelihat fenomena ini pasti dia memanfaatkan situasi. Pasti. Iya. Pasti banget itu pasti. Pasti menyamain. Wah, ini sama kayak Bitcoin. Padahal belum tentu. Nah, tapi yang begitu bakalan punah, bakalan scam, bakalan nipu gitu. Hati-hati makanya buat kalian yang ketemu orang-orang yang kayak gitu, pokoknya hati-hati deh. Iya, apalagi nyari duit sekarang lagi susah-susahnya. Pokoknya yang penting lu mau belajar edukasi yang benar gitu, no janji-janji manis gitu. Dan kalaupun lu pernah digituin, nih buat yang pernah dijanjiin manis, terus dijanjiin ntar ke depan lu bisa dapat mobil buat kaya gitu kan. Nah, lu jangan menyesali. Karena itu kesalahan di diri kita sendiri. Jadiin pelajaran. Lah kenapa lo tergiur sama omongan dia? Kan begitu bahasanya. Kena bahasa marketingnya. Iya kan? Makanya
lu jangan suka gue mau ngikut aja biar kaya biar begini, jangan. Lu harus bener-bener ngedalamin gitu kan apa itu kriptonya gitu kan. Jadi nanti yang pahamin dulu lah kriptonya apa, kripto itu apa gitu iya kan? Benar. Jadi kan lu nggak bisa nyalain siapa-siapa, harusnya lu nyalain diri lu sendiri. Oke. Itu udah cukup lu ini. Cukup sih udah sampai situ aja. Menurut lu udah ya? Pokoknya kalau buat gue sih mending di sini. Gitu. Jadi sales juga nih. Nggak apa-apa sih. Menurut gue nih kalau dia udah kerja sama bank ya terpercaya. Intinya nggak scam kan? Buat orang-orang yang bingung, yang apa namanya, yang awam nggak tahu gimana caranya dia mau investasi di Cicoin karena di kripto. Iya. Currency dia pengen ikut-ikutan tren, dan itu menurut gue bagus juga buat kedepannya, karena kripto itu kedepannya pasti gue sendiri mandangnya pasti bakal terus naik. Ya bakalan, gue sih yakin ini bakalan pasti meleset. Iya, entah kripto yang lain pun pasti kalau emang dia real gitu ya. Kalau emang dia real. Sebenarnya bukan real sih. Apa? Tergantung komunitasnya. Lagi balik lagi ke situ. Bahkan ada di exchanger itu, lagi nih. Bahkan ada di exchanger itu koin ya pertama naik. Lama kelamaan ya di delist sama exchanger. Nah, makanya yang tadi gue bilang, kenapa kita nyimpen koin di exchanger itu nggak gue rekomendasiin. Nah, itu suatu saat ketika nanti koin itu nggak ada transaksi dan nggak ada komunitas lagi, dia bakal di delist. Coba kalau lu bayangin lu punya koin tersebut banyak terus di delist. Ayo. Iya. Ya kan? Nah, itu sayang juga. Iya. Gitu. Oke, kayaknya segitu aja Mon pembahasan kita soal cryptocurrency, Bitcoin atau sejenisnya. Gue juga di sini bukan gue nggak tahu apa-apa, gue sama awam juga, dan Rahman ini baru mulai 2019 ya Man. Tapi seenggaknya dia ada pengetahuan lah. Tuh, buat kalian yang masih biar kita ada pengetahuan buat orang-orang yang awam kenapa gue bikin video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian yang benar-benar awam soal cryptocurrency. Dan terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe. Jangan lupa. Video-video selanjutnya, tungguin aja video-video selanjutnya dari gua.